Bab 2491. Banyak berhutang budi. Tapi Tenno Zhang berkumpul dengan master obat lain untuk mempelajari hingga lama tadi malam, dan pada akhirnya tidak ada kesimpulan. Eric Qin adalah master obat, jadi ada yang bilang itu semacam pil dewa yang diuapkan, ada juga yang bilang semacam energi abadi. Namun, setiap orang merasa itu langka dan aneh, terutama itu dalam bentuk aura, dan benda yang dibungkus dengan Reiki sangat langka. Dan dengan dibatasi oleh Reiki, hanya bisa melihat dengan mata, tidak bisa merasakannya dengan kerohanian. Kalau begitu aku akan coba. Kudohu juga menjilat mulutnya. Master obat Qin mengatakan bahwa itu terkait dengan penyembuhan, tetapi tidak peduli apakah itu mengobati kerusakan tulang dan meridian, atau pil penenang jiwa, itu tidak ada kekurangannya, hanya saja penasaran benda ini terbuat dari apa. Bagaimanapun, Kudohu telah selesai menyempurnakan pil penyembuhan tubuh, yang juga memenuhi persyaratan Eric Qin. Langsung memecahkan paket Reiki, Kudohu menelan nafas dalam satu suap dan memurnikannya dengan hati-hati. Ketika master obat lain mengetahui ini, mereka semua dengan rasa ingin tahu mengelilingi dia, semua orang berdiri di sekitar sambil menatap Kudohu. Aura putih giok memasuki tubuh, ekspresi Kudohu tercengang sejenak, lalu wajahnya tiba-tiba memerah, matanya memancarkan cahaya keemasan, dan akhirnya seluruh tubuhnya bergetar hebat. Gumpalan abu-abu coklat, aura yang tampaknya membusuk melonjak dari tempat rohnya, seolah-olah beberapa zat telah menguap. Kudohu, apa sebenarnya aura ini? Melihat Kudohu yang telah menyerap aura putih giok dan tidak tahu di mana perubahan yang aneh, Tenno Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semuanya, tebakan kalian salah. Kudohu menjadi energi dan tertawa. Ini energi kehidupan, ini adalah aura energi kehidupan yang sangat murni. Begitu nafas ini masuk ke dalam tubuh, segera memperbaiki banyak kerusakan pada fondasi kultivasiku. Kalian lihat tidak aura abu-abu yang baru saja dikeluarkan? Itu adalah kekeruhan dalam tubuh, energi kematian. Apa? Aura energi kehidupan. Para master obat terkejut. Kudohu, jangan bercanda, energi kehidupan sangat berharga. Kultivator fase penilaian hampir tidak dapat memurnikannya. Itu hanya dapat diperoleh dari beberapa wilayah rahasia atau reruntuhan antara langit dan bumi. Dari mana Tuan Qin memiliki begitu banyak? Tenno Zhang mengerutkan kening. Ya, setiap aura energi kehidupan adalah harga yang setinggi langit. Itu bisa menghidupkan kembali orang mati dan memperbaiki tubuh dan kultivasi. Kamu bilang Tuan Qin memberi kita aura energi kehidupan. Kata seorang master obat tua tak percaya. Ya, ketua sekte kami kadang-kadang mendapat segumpal barang bagus semacam ini, dan itu selalu dianggap sebagai harta karun. Bahkan ketika pasangan kultivatornya terluka, dia pun tidak mau mengeluarkannya. Semuanya, benar atau tidak? Kalian akan tahu jika sudah coba. Kudohu melotot pada orang-orang, tanpa daya membuka tangannya. Setelah itu, dia menarik napas dan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kaget, sebenarnya, jangankan kalian, aku juga tidak bisa mempercayainya. Biar aku coba. Kita bareng. Lebih dari selusin kultivator yang telah menyerap efek obat pil dewa menelan aura itu ke dalam tubuh. Akibatnya, orang-orang ini bereaksi dengan cara yang sama seperti Kudohu, dengan energi kematian berwarna abu-abu dan putih keluar dari atas kepala mereka, dan mereka benar-benar terpana. Semuanya, itu benar-benar gas energi kehidupan, sangat murni, tanpa kotoran sedikit pun. Fondasi kultivasiku terluka parah, dan sekarang telah memulihkan lebih dari setengahnya, ada harapan untuk terobosan. Konfirmasi berturut-turut membuktikan bahwa apa yang diberikan Eric Qin kepada mereka benar-benar aura energi kehidupan. Tenno Zhang dan yang lainnya terdiam beberapa saat.
Gunung belakang sunyi untuk sementara waktu. Gumpalan energi kehidupan di daratan dunia dewa cukup banyak menimbulkan rebutan, bahkan kematian para master. Dan apa yang Eric Kin berikan kepada mereka? Satu gumpalan per orang, berapa banyak jumlahnya? Ada begitu banyak energi kehidupan yang tak ternilai, dan tidak terbeli di pasaran. Alhasil, Eric Kin pun tak segan-segan memberikannya tanpa syarat apapun. Bantuan ini, kita berhutang banyak. Tenno Zhang menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Semua orang mengangguk, ekspresi mereka rumit, dan ada gejolak rasa terima kasih di hati mereka. Bahkan banyak orang yang sedikit malu. Eric Kin telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Semua orang bersyukur dan bahkan bersedia membayar budi dengan nyawa mereka. Tapi dalam hati, mereka juga percaya bahwa Eric Kin menyukai kekuatan pemurnian obat mereka dan memiliki tujuan terselubung dalam menyelamatkan mereka dengan menanggung risiko. Ini bukan karena para master obat terlalu banyak berpikir, tetapi pemikiran yang normal. Tapi kemudian, tindakan berturut-turut Eric Kin benar-benar menumbangkan pemikiran semua orang. Untuk masalah memurnikan obat, tingkat pemurnian obat Eric Kin jelas bagi semua orang. Di antara orang banyak, bahkan Tenno Zhang pun belum tentu lebih hebat dalam memurnikan obat daripada Eric Kin. Artinya, Eric Kin tidak membutuhkan semua orang untuk membalasnya melalui memurnikan obat. Dan sekarang, mereka bahkan tahu bahwa yang mereka dapatkan adalah energi kehidupan. Untuk hadiah yang begitu berharga, berapa banyak pil dewa yang mereka harus murnikan untuk ditukar dengan segumpal aura ini? Dan Eric Kin memberikannya kepada semua orang dengan tenang, jangankan persyaratan, dan bahkan tidak secara khusus menekankan betapa berharganya benda ini. Ini membuat semua orang lebih malu dengan pemikiran mereka sebelumnya. Semua orang, tidak peduli siapa kamu, aku seorang kultivator mandiri, dan aku akan menganggap Tuan Qin sebagai pimpinanku di masa depan, bahkan jika harus mati demi dia juga tidak masalah. Seorang kultivator paruh baya berkata, Zhao Tua, meskipun kamu memiliki ambisi ini, namun dengan kemampuanmu, juga perlu persetujuan Tuan Qin untuk menerimamu. Seseorang tertawa. Jika Tuan Qin tidak menyukai pil mujarab aku, paling-paling aku akan berikan pada orang lain untuk pemurniannya. Entah itu pil dewa atau koin roh yang aku peroleh, aku akan menyimpan bagian untuk Tuan Qin dan membayarnya seumur hidup. Ini bisa, kan? Ide ini layak. Ditinjau dari kemampuannya, Tuan Qin jelas tidak sendirian. Kita tidak bisa membantu Tuan Qin, tapi selalu memenuhi syarat untuk membantu keluarga atau sektenya. Diskusi berlangsung penuh antusias. Mereka bersyukur atas energi kehidupan yang diberikan Eric Kin. Tapi ini sebenarnya salah paham oleh para master obat. Karena Eric Kin bahkan tidak tahu bahwa energi kehidupan gas ini memiliki nilai yang begitu tinggi. Waktu penerobosan fase penilaian sangat singkat, dan selama periode itu, dia terperangkap di dunia pola dewa dan dikurung selama lebih dari sebulan, kemudian dikejar dan dibunuh oleh seorang pria misterius yang berkolusi dengan ketua iblis, dan lari ke Pulau Selatan. Sepanjang jalan, jangankan Eric Kin ke paviliun Jubao atau pameran dagang apapun, dan dia bahkan tidak punya banyak waktu untuk melihat berbagai karya klasik. Eric Kin tahu bahwa nilai energi kehidupan tidak rendah, tetapi sebenarnya tidak ada konsep khusus tentang seberapa tinggi itu. Lagi pula, melihat roh sisa di paku menelannya dengan mudah, dan sepertinya tidak sulit. Jika pemikiran ini didengar oleh roh sisa, dia pasti muntah darah karena marah. Siapa dia, dan butuh banyak upaya untuk menyempurnakan energi kehidupan, yang juga menyebabkan beberapa kerugian. Akibatnya, Eric Kin menganggap itu mudah. Setelah malam tiba, Eric Kin duduk berjongkok di depan aula sekte iblis. Setelah Eric Kin menggunakan pola dewa untuk mengubah formasi bulan,
cahaya bulan yang dapat dikumpulkan tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Sekitar 4 jam kemudian, buku Langit Tanpa Kata dibuka kembali, menampilkan konten terkait larva. Eric Kin pun mulai membaca. Lebah roh 7 warna, ternyata binatang ini bernama ini. Benda ini bukan serangga beracun, tapi sejenis serangga roh zaman kuno. Tahap larvanya sama, tapi setelah bermetamorfosis akan menghasilkan bentuk mutasi yang berbeda. Yang paling umum adalah lebah jiwa hitam yang pernah aku lihat sebelumnya. Ini sangat cepat, mampu menelan aura, dan melacak musuh ribuan mil jauhnya. Bersambung.